Salam, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru ini. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang baru, pelajaran 3 di bulan Januari ini. Adapun judulnya pada kali ini adalah anak yang dijanjikan. Baik, pemirsa di mana saja, sudah ada para panelis, ada Pak Adri. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan dan selamat tahun baru. Haleluya selalu. Amin. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga kepada saudara dimanapun kita berada. Selamat tahun baru, puji Tuhan. Amin. Ada Pak Fajar juga tentu yang tak asing lagi. Apa kabar Pak Fajar? Shalom Pak Darwis. Ya. Terpujilah nama Tuhan. Salam hangat selalu untuk pemirsa dimanapun saudara berada. Amin. Salam yang baik bagi pemirsa semua dimanapun berada. Salam sehat buat kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai diskusi, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Mas Fajar. Silakan Pak Fajar. Ya, kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memberikan pembahasan pelajaran sekolah sahabat. Kiranya kasih karunia maupun Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami supaya kami dapat boleh menyampaikan firman Tuhan sehingga banyak umat Tuhan, pemirsa dimanapun mereka berada akan memahami dan mengerti makna dari firman Tuhan ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik para pemirsa semua, kita akan mulai diskusi ini. Kita akan minta Pak Tobing untuk menguraikan apa yang kita akan bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa ini berkati Tuhan dimanapun kita berada. Pelajaran kita minggu ini adalah salah satu konsep teologi yang paling mendasar dan mungkin masih banyak yang belum bisa terima mengenai konsep ini, yaitu anak yang dijanjikan. Ya, jadi kalau kita baca di ayat hafalan ya, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Pak Darwis, ini adalah boleh dikatakan doktrin atau teologi yang tidak mudah diterima oleh banyak orang. Muncul banyak pertanyaan di sini. Mengapa Allah berbicara mengenai bahwa Dia punya anak? Ya, lalu siapa anaknya itu? Seperti apa kapasitasnya? Jadi kalau kita lihat di dalam ayat hafalan ini sebenarnya inilah mewakili pelajaran kita semua. Bahwa Allah menjadikan alam semesta ini melalui Dia. Siapa Dia? Tadi anaknya itu. Dan Dia adalah sekaligus cahaya kemuliaan Allah. Dan kalau mau tahu Allah, wujudnya Allah seperti apa, Ia melalui anaknya itu. Nah ini sebenarnya. Nah jadi ini tidak mudah Pak Darwis diterima oleh banyak orang. Ya, akan banyak pertanyaan konsep teologi datang dari sini. Apakah memang Allah beranak atau punya anak? Nah, nanti di hari tertentu akan dijelaskan ya oleh para panelis. Lalu yang menarik lagi bahwa ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi ini, lalu ternyata Adam dan Hawa berdosa Pak Darwis. Ya, Adam dan Hawa berdosa. Pada saat mereka berdosa, Allah segera ya langsung menjanjikan bahwa nanti akan ada sebuah benih atau seorang anak yang akan membebaskan. Lalu Adam dan Hawa berpikir mungkin bahwa pada saat itu pembebasan itu akan langsung segera digenapi Pak Darwis. Ya, ternyata tunggu bukan. Ya, lalu masuk kepada Abraham, Allah juga berjanji bahwa melalui benih Abraham nanti akan datang pelepas itu, penyelamat itu. Ternyata tidak langsung Pak Darwis. Terus lagi sampai ke Daud. Ternyata juga tidak langsung. Tapi ternyata memang di sejarah membuktikan, ditarik garis keturunan, memang dari mereka inilah garis keturunan datangnya penebus itu. Putra penebus itu yaitu siapa? Anak Allah sendiri. Ya, nah pertanyaan nanti mengapa disebut anak Allah? Ya, apakah Allah beranak? Nah, ini nanti mungkin ya. Lalu siapa anak Allah? Anak Allah itu
ya, apakah dia sama derajatnya dengan Allah? Itulah nanti yang akan kita pelajari, Pak Darwis. Ya, anak yang dijanjikan itu apakah sama seperti kita, ya, sama seperti kita manusia, atau anak ini memang istimewa, ya, punya kapasitas lain. Itu nanti yang akan dijelaskan oleh para panelis dalam 1 minggu ini, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang dulu. Ini Pak Adri, di hari-hari terakhir ini apa maksudnya ini, Pak Adri? Mohon dijelaskan, Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya selalu mengatakan selamat tahun baru kepada kita semua. Dan tentunya memiliki hati dan pikiran yang baru. Sahabat-sahabat dimanapun saudara berada, yang sementara dirancang oleh Rasul Paulus adalah mengandung arti. Ya, pemikirannya sangat luas, ya. Cara berpikirnya sangat profesional sehingga banyak orang yang tidak memahami. Tetapi sedikit saja, ya. Karena tentunya konten isi dari pelajaran yang diberikan kesempatan oleh hamba Tuhan Pak Darwis adalah memang berasal dari beberapa referensi firman Allah. Itulah sebabnya mari kita menginjil dan mempelajari firman Allah. Saya coba melihat dari beberapa cara pandang dari para nabi, ya. Nabi Daniel mengatakan bahwa akhir zaman, oke? Saya tidak uraikan lebih jauh. Nabi Yeremia mengatakan akhir zaman atau hari-hari terakhir. Dan secara kontekstual, Rasul Paulus mengatakan juga bahwa pada zaman akhir. Ini menggambarkan bahwa pengertian dari pelajaran ini sangat mudah dimengerti. Mengapa? Karena didukung oleh 2 ayat yang besar. Ya, pertama Ulangan 29 ayat 29. Itulah yang disebut dengan misteri Trinitas. Saya dan saudara berdoa saja kepada Tuhan, percaya dengan iman seperti dalam buku Ibrani pasal 11, bahwa Trinitas ini adalah sangat paten sesuai dengan Kejadian pasal 2. Kata kita, ya. Oke, saya tidak bahas lebih lanjut. Tetapi uraian dari beberapa nabi dan rasul tadi menggambarkan bahwa ada satu saat di mana dikatakan bahwa raja yang kita belajar itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus Kristus adalah merupakan konsep Trinitas yang akan mengalahkan pasukan iblis pada satu waktu. Dan itu dibuktikan di dalam beberapa ayat, ya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15, Galati 6 ayat 15, dan juga Matius 12 ayat 28 sampai 30. Antara lain, dia berjanji bahwa dia akan menegakkan kerajaan terakhirnya. Yang berikut, dia meresmikan kerajaan itu dengan membebaskan kita dari kuasa iblis. Dan poin yang mudah dimengerti adalah dia akan selesaikan pada kedatangan yang kedua kali. Satu ajakan bagi saya dan saudara terhadap topik yang ditanyakan adalah, maukah saudara mempelajari buku Ibrani? Ya, karena di dalam buku Ibrani ini Rasul Paulus selalu memberikan wejangan untuk mempersiapkan diri kita. Ya, ada satu ayat yang luar biasa dalam buku Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan dari tempat-tempat apa? Ibadah. Mengapa? Karena di dalam ataupun di tempat itu kita dipoles untuk mempelajari kata firmanen atau kata firman. Sehingga persiapan di hari-hari terakhir tidak ada masalah bagi saya dan saudari, para pemirsa dimanapun sudah berada. Karena apa? Ayat-ayat yang berhubungan ini sangat mendukung. Bila mana apa? Kita mau mempelajari tentang misteri Trinitas ini yang begitu jelas di dalam beberapa pemahaman ayat-ayat yang tertera yang saya sudah sebutkan beberapa ayat tadi. Itu Pak Darwis. Shalom Pak Darwis. Ya, Pak Adri, ya, ini jangan berpikiran aja, Pak Adri. Ini janji Allah begitu banyak, ya, dan banyak sudah terpenuhi, Pak. Apa yang kita buat, Pak, agar kita boleh percaya pada janji Allah yang belum terwujud sampai saat ini? Apa yang harus kita buat, Pak? Silakan, Oke. Pak. Pak Darwis, memang secara umum masyarakat yang menantikan Yesus percaya kepada Yohanes 3 ayat yang ke-17. Oke? Karena didasarkan kepada Yohanes 3:16. Mengapa? Sekarang Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, dia punya kinerja solusi. Adalah otomatis kita percaya dengan iman kepada Yesus Kristus berulang-ulang dengan catatan mempelajari buku Ibrani secara saksama.
Mengapa? Karena buku Ibrani ini didasarkan kepada pemikiran yang jelas. Mengapa kegagalan saya sebut dengan generasi padang gurun, ya? Generasi padang gurun itu adalah Israel. Ini agak panjang sedikit. Mengapa mereka gagal? Karena endingnya, akhirnya iman mereka goyah dan memalingkan kepada apa? Hal-hal yang tidak berhubungan dengan Allah yang kita sembah, termasuk saya dan saudara. Jadi generasi saat ini, saya sebut generasi milenia ataupun generasi XY, mari kita percaya kepada Allah dengan menggali, mempelajari buku Ibrani berulang-ulang, sehingga iman kita tidak goyah dan berpusat kepada kata Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Holy Spirit atau Roh Kudus. Itu Pak Darwis yang bisa saya sampaikan secara sederhana. Ya. Baik Pak Adri, saya mau ke Pak Fajar dulu ini. Pak Fajar, ini judulnya Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan ini lebih jauh, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak Darwis. Jadi Allah itu sebetulnya sudah cukup lama berbicara kepada umat Dia, baik pada perjanjian lama gitu ya. Dan di dalam perjanjian lama biasanya Tuhan yang Allah yang disembah itu dia berbicara melalui nabi-nabinya. Jadi apa yang menjadi konsep pemikiran daripada Tuhan itu dijelaskan oleh para nabi-nabinya. Nah sekarang Allah itu berbicara melalui anaknya. Siapakah itu ya anaknya yang sudah ditentukan? Nah saya senang sekali apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ya di dalam Ibrani 1 ayat 1-4 itu konsepnya sangat luar biasa sekali. Jadi Paulus itu menjelaskan, menerangkan sebetulnya Allah pada zaman dulu, sejak zaman dulu itu senang sekali berkomunikasi dengan umatnya. Ya, baik melalui para nabi dan terakhir adalah Nabi Esra maupun Maleaki. Dan sekarang pada perjanjian baru dia berbicara melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Yang mana Yesus Kristus ini adalah sebagai firman Tuhan yang menopang segala ciptaan ya. Tadi udah dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin bahwa firman Tuhan ini atau Yesus ini yang menciptakan segala sesuatu, yang menopang segala sesuatunya. Nah, Allah ingin berbicara dengan umat Dia yang ada di bumi. Bukan secara langsung tapi melalui Yesus Kristus sendiri. Nah, saya yakin di dalam perjanjian lama itu bahwa Allah yang sama yang berbicara di masa lalu terus berbicara di masa sekarang. Nah, perjanjian lama mengomunikasikan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Jadi memang benar, mungkin barangkali ya banyak bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi, mereka mungkin hanya mengerti kehendak Allah melalui kitab-kitab Taurat, dan pada waktu mereka hanya memahami sedikit tentang firman Tuhan, akhirnya Allah yang dia sembah itu menurunkan anaknya, yaitu melalui Yesus. Nah, gunanya untuk apa? Yesus memberikan satu penjelasan kehendak Tuhan. Tadi saya senang sekali dijelaskan oleh panelis Pak Kaunang, konsep tentang kealahan kehendak Tuhan itu dijelaskan oleh Yesus Kristus pada zaman sekarang ini. Nah, ini melalui Ibrani ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, Yesus memiliki satu peran untuk menjelaskan kehendak Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu kepada semua bangsa-bangsa, termasuk orang Ibrani dan termasuk umat-umat kita pada zaman sekarang ini. Yesus berbicara secara langsung dan menjelaskan tentang apa itu kehendak daripada Tuhan. Demikian Pak. Terima kasih Pak Fajar. Ini cuma pemikiran aja ini Pak Fajar ya. Kedatangan Yesus ke dunia memberikan harapan besar ya bagi manusia. Apa yang dapat kita buat ya Pak agar harapan besar ini boleh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya harapan saja tetapi menjadi suatu kenyataan yang real gitu Pak. Silakan Pak Fajar. Amin. Kita bersyukur ya bahwa Yesus sudah datang untuk yang pertama kali sebagai manusia. Dan ini memberikan satu solusi. Mungkin barangkali banyak seperti puzzle gitu ya. Dan kedatangan Tuhan pada yang pertama ini memberikan satu jawaban pasti bahwa puzzle ini dapat dibentuk dengan sempurna.
Jadi Yesus memang betul-betul datang, memberikan satu harapan bagi kita semuanya, bahwa dengan kedatangannya ini kita akan memiliki satu pengharapan, oh iya ya, bahwa Tuhan Allah di surga rindu untuk tetap berbicara dengan umatnya melalui Yesus, dan kita terima, kita imani ya, kita imani bahwa Yesus sudah lahir, kemudian dia menderita untuk kita, kemudian dia disalibkan, kemudian dia dibangkitkan, dan sekarang sudah naik ke surga. Dia sedang menyiapkan satu tempat bagi kita. Nah, ini merupakan satu harapan yang betul-betul yang dinantikan oleh seluruh umat manusia, dan dia menjanjikan akan datang kembali. Nah, bagaimana, apa yang mesti harus kita buat supaya itu menjadi satu kenyataan? Kalau memang itu menjadi kenyataan, tentunya kita tetap berfokus kepada pengharapan ini. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita itu pudar harapan kita. Jangan sampai iman kita itu semakin pudar karena kita menunggu kedatangan kok tidak datang-datang ya. Tuhan Yesus yang kita sembah, tetap kita berpaut kepada Dia sehingga harapannya itu masih tetap di dalam hati kita. Kita tetap berharap bahwa Dia akan menjemput, akan membawa kita di kerajaan surga nanti. Demikian Pak. Baik, Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, ini tolong diterangkan ini Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi inti pelajaran kita satu minggu ini ya, itu ada di Ibrani 1 ayat 2 sampai 4 ya. Jadi itu kan bicara bahwa sama seperti di ayat hafalan tadi dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Pak Darwis, kalau kita perhatikan di beberapa tulisan di Perjanjian Lama, di Keluaran 24 ayat 16-17, di Mazmur 4 ayat 7, Mazmur 36 ayat 10 dan seterusnya, di beberapa kisah terutama ketika orang Israel berada di padang gurun, kehadiran Allah itu diwarnai dengan cahaya Pak Darwis. Ya, jadi kalau judul kita Ia itu tadi anak Allah, yaitu Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya Yesus itu ya kalau disebut sebagai cahaya berarti Yesus melambangkan kehadiran Allah. Ya, Yesus melambangkan kehadiran Allah. Itu pelajaran pertama. Lalu kalau kita lihat lagi dikatakan bahwa Ia adalah gambar wujud Allah. Ya, gambar wujud Allah. Artinya kehadiran Yesus itu menggambarkan kehadiran Allah, dan wujud Allah itu ia seperti Yesus itu. Nah, sekarang wujud seperti Yesus dalam arti apakah fisiknya yang mau kita lihat? Tentu ketika Yesus datang ke dunia, yang kita lihat wujud Allah adalah tabiat dan tindakan-tindakan Yesus itulah wujud Allah Pak Darwis, yaitu kasih. Lalu kemudian yang menarik lagi sebenarnya di ayat 4 Pak Darwis ya, di ayat 3 akhir dikatakan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ini adalah satu konsep teologia yang harus kita pahami, bahwa dikatakan setelah ia selesai melakukan penyucian dosa, artinya dialah imam besar itu Pak Darwis. Setelah selesai dia menjalankan tugas sebagai imam, ia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Pertanyaan, adakah yang boleh bertakhta sama seperti Allah Bapa kalau dia bukanlah Allah? Nah, ini mempertegas bahwa memang dia adalah firman yang telah menjadi manusia, tetapi dia dulunya dan setelah kembali pun dari dunia, dia adalah oknum kealahan yang setingkat dengan Allah, yang punya takhta sama tingginya dengan Allah. Artinya, anak Allah di sini, cahaya kemuliaan Allah ini benar-benar adalah Allah. Sama seperti kalau kita lihat matahari dengan cahaya. Cahaya matahari itu kita sebut ini cahaya matahari karena datang dari matahari itu. Artinya, sebuah matahari kita sebut bercahaya, sebuah matahari kita sebut matahari oleh karena kita kenal dari cahayanya. Demikian juga lah Allah, ya, kita kenal dari cahayanya, dari Yesus itu sendiri. Dan Yesus adalah oknum setingkat Allah yang punya takhta
setinggi Allah. Jadi jika ada yang meragukan, loh ini apakah Allah beranak? Nanti dibahas oleh Saudara Fajar di hari yang berikut. Kok beranak? Lalu kalau dia anak, kalau dia manusia, kok bisa disebut Allah? Jelas di ayat Ibrani 1 ayat 3 bagian akhir, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi satu oknum yang kita bahas ini adalah oknum yang maha ada di mana-mana, dan dia adalah Pak Darwis maha kuasa, dan dia juga adalah Allah. Saya pikir itu Pak Darwis. Nah, ya ini Pak Tobing, ini pemikiran aja. Ini Pak Tobing, kita bahas tadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa ya Pak Tobing yang dapat kita buat agar cahaya kemuliaan ini boleh juga lah terpancar dalam kehidupan kita Pak Tobing? Baik, sama seperti bahwa Allah, Bapa dan Anak adalah satu. Jadi artinya Pak Darwis, sama seperti cahaya matahari itu. Tidak ada cahaya yang terlepas dari sumbernya. Ketika terlepas dari sumbernya, maka reduplah cahaya itu. Hilang cahaya itu. Jadi apa yang dapat kita buat supaya cahaya kemuliaan ini terpancar? Jangan kita lepas dari sumber cahaya itu Pak Darwis. Artinya kalau kita sebut Tadi kita bahas bahwa cahaya itu adalah simbol kehadiran. Artinya, jangan kita pernah absen dari kehadiran Allah. Jangan menjauhkan diri dari kehadiran Allah. Artinya, biarlah kita izinkan Allah selalu hadir di dalam hidup kita supaya terpancar cahaya kemuliaan Allah. Itulah Pak Darwis. Ya. Baik Pak Tobing, saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, melalui siapa dia membuat alam semesta? Wah, ini penjelasan dari Pak Adri ini. Silakan Pak Adri. Oke, shalom sahabat-sahabat, saudara dan saudari dimanapun saudara berada. Ya, berbalik lagi kepada topikal dan tekstual yang memang secara profesional cara berpikir Rasul Paulus di atas rata-rata. Ya, yang pertama adalah Yesaya, yang kedua adalah Nehemia, yang ketiga adalah Petrus, dan keempat adalah Rasul Paulus. Intinya ada kurang lebih 5 poin. Yang pertama adalah ada kesepakatan yang sempurna antara Bapa dan Anak dalam tujuan dan aktivitas. Ini Pak Darwis tidak bisa kita pikirkan secara manusia, ya, karena memang secara kontekstual dalam buku Ulangan 29 ayat 29 memang ada hal-hal yang kita tidak boleh paksakan. Oke, jelas ya. Namun yang bisa kita mengerti, ada kata peron di sini, ya. Kata peron yang bisa kita lihat, kita alami berdasarkan bahasa Yunani, ya, bahwa Yesus menopang, Yesus membawa, Yesus memimpin, Yesus adalah fondasi, Yesus adalah memerintah, Yesus adalah menghakimi, dan Yesus adalah kata kita dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi inilah beberapa pengalaman yang sementara Rasul Paulus kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, menggambarkan kata kita. Nah, inilah yang disebut dengan misteri. Tetapi bagi orang-orang beriman, ini bukan misteri. Sudah jelas di dalam ayat, tinggal bagaimana kita rajin pelajari hal itu, karena ya jelas firman Allah mengatakan bahwa baik itu dalam bahasa Yunani peron dan bahasa pencipta, itu sudah jelas bahwa tujuannya adalah dikunci ya dalam buku Kisah pasal 17 ayat 28. Mengapa? Karena kita ini adalah keturunan-keturunan Allah. Sebenarnya inilah jalan keluar. Rasul Paulus ingin membuat satu pipa yang jelas bahwa jika kita mengerti tekstual dan kontekstual dari beberapa ayat tadi, maka kita mendapat satu jalan keluar. Bahwa hanya Yesus yang sanggup mengalahkan iblis, hanya Yesus yang sanggup menuntun kita kepada resolusi keselamatan. Itu sebabnya banyak ayat mengatakan dalam buku Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 6, dan ayat-ayat yang lain, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Solusinya bagi saudara dan saudari untuk percaya kepada topik hari ini adalah saudara baca firman Allah. Pada saat saudara mempelajari firman Allah, saudara akan berdoa. Pada saat saudara berdoa, maka iman saudara akan naik. Nah, kalau iman saudara sudah naik, apa yang disebut dengan melalui siapa dia membuat alam semesta. Ini Pak Darwis yang sedikit berbau ayat-ayat yang indah
yang bisa membuat kita mengapa ya kita tertarik untuk mempelajari tentang topik tadi. Siapa dia ya? Dalam buku atau bahasa Yunani peron ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu Pak Daris yang bisa kita coba tukar pikiran. Baik Pak Dri Kaunang, ini pemikiran aja Pak. Yesus adalah pencipta dan juga mati di kayu salib untuk kita. Apa yang bisa kita sampaikan dalam pekabaran ini Pak? Ya, menurut beberapa konsep dari firman Allah, itulah sebabnya kita sebut dengan rancangan dan jalan Allah. Ya, dia bangkit untuk saya dan saudara. Dia lahir untuk tujuan yang mulia, mengalahkan ataupun membuat para tandingannya, ya, iblis dan kuasa-kuasa lainnya dapat dikalahkan hanya dengan power, dengan kuasa yang sudah dirancang oleh apa yang dikatakan tadi, maksud dan aktivitas yang tidak bisa kita pahami secara manusia, ya. Kalau dalam buku Amsal, buku Yeremia dan lain-lain, itu adalah konseptual dari Dewan Musyawarah Allah. Ya itu Pak Darius, konsep dari Dewan Musyawarah Allah. Terima kasih Pak Darius. Terima kasih Pak Adri. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini dia judulnya, Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, ini mungkin suatu hal yang penting kita uraikan. Silakan Pak. Menarik ini Pak Darwis. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Apa yang dimaksud? Apakah memang apa arti daripada Yesus itu diperanakkan dan kapan itu ya? Kita lihat coba lihat ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 1 ayat 5. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Sebetulnya ini ayat ini mengacu kepada Mazmur ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-7 yang ditulis oleh Raja Daud ya, Mazmur 1 ayat yang 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan sudah kuperanakkan pada hari ini? Sebetulnya Yesus itu diperanakkan dalam arti bahwa ia itu diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan dari salah satu keturunan daripada anak Daud. Ya, artinya bahwa dia dipilih, dia ditempatkan, dia didudukkan, dia diangkat sebagai penguasa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada salah satu keturunan dari Raja Daud. Jadi sebetulnya Yesus yang kita sembah itu adalah salah satu keturunan dari Raja Daud yang dipilih, yang diadopsi, yang diangkat oleh Tuhan menjadi anak tunggal. Dialah yang penguasa kepada seluruh dunia ini dan penguasa kepada seluruh alam semesta ini. Ini sangat sangat luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan kapan itu ya? Kapan dinyatakan? Sebetulnya Allah itu sebetulnya sudah menentukan Yesus sebagai anak tunggal pada waktu dia akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku kekasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya bahwa Tuhan yang ada di surga itu dia sudah memilih ya, memperanakkan. Artinya diperanakkan kan berarti kan dipilih kemudian diangkat ya, diangkat gitu. Itu jatuh kepada Tuhan Yesus yang notabene dia akan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian pada waktu dia melayani, kemudian dia ditangkap, dan satu lagi, dia disalibkan. Dia harus menderita, mengalami satu penderitaan yang luar biasa, dan akhirnya mati. Pada waktu dia mati, kemudian dia bangkit, dan pada waktu dia bangkit, dia sudah mengalahkan kematian ini, dia diangkat ke surga, kemudian dia duduk di sebelah kanan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa bahwa dari kebangkitannya ini kemudian didudukkan di sebelah kanan Allah, artinya bahwa dia sudah dinyatakan memiliki satu kuasa kepada seluruh alam semesta, termasuk juga penguasa di atas dunia ini. Bukan hanya bangsa-bangsa, negara-negara, tapi seluruh kekuasaan yang ada di bumi itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka kan diklaim bahwa dunia itu adalah milik daripada setan.
Dan Yesus dinyatakan sebagai penguasa, sebagai salah satu keturunan daripada Raja Daud untuk menjadi penguasa di atas dunia maupun di seluruh alam semesta. Demikian Pak Daris. Ya, Mas Fajar, ini memang satu tantangan ya mengenai Allah Bapa, Anak, dan juga Juru Selamat ini. Bagaimana ya Pak Fajar ya, supaya kita boleh menjelaskan dengan sederhana baik bahwa Yesus adalah anak Allah dan sekaligus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Nah, ini memang berkaitan satu sama lain ya, bagaimana kita menjelaskannya dengan sederhana. Silakan Pak. Di Tuhan ya, Pak Darwis, bahwa kita memiliki Yesus Juru Selamat kita sekaligus sebagai anak tunggal Bapa yang ada di surga. Sebetulnya kalau kita, ini menjadi satu tantangan bagi kita ya, tantangan bagi kita, bagi seluruh pemirsa. Bagaimana sih membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan bahwa anak Allah ini adalah sama dengan Bapa yang kita sembah. Ini satu hal yang tidak mudah. Tapi kalau kita mengacu di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ sangat jelas sekali Pak Darwis. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah sejak awalnya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa anak tunggal Bapa yang sudah dipilih? Lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Artinya bahwa firman Tuhan itu, firman itu adalah Yesus. Artinya kalau firman itu sama dengan Allah dan firman itu sama dengan Yesus, berarti Yesus itu adalah Allah. Itu sangat jelas sekali ya, bahwa kita memiliki satu konsep yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita sudah bisa menjelaskan melalui ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bahkan ayat yang ke-14, di situ dijelaskan bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah Bapa kita yang ada di surga. Dia sama di awal dan yang akhir. Dia adalah sama. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan segala sesuatu tidak dapat dijadikan tanpa melalui Dia. Dan kita tidak salah pilih bahwa kita sudah memilih Yesus sebagai Juru Selamat, sekaligus sebagai Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga yang patut kita sembah. Dan sekarang Dia duduk di atas, di sebelah kanan Bapa, dan siap untuk datang menjemput kita semuanya. Dan kita akan bersama-sama tinggal bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan, amin Pak Fajar. Sekarang saya minta Pak Tobing ini, Pak Tobing, kita udah nggak sadar, kita udah sampai akhir diskusi. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan kesimpulan dan penutup agar pemirsa mendapatkan satu kebaikan kesimpulan bagi kita. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran mengenai anak yang dijanjikan ini adalah satu pelajaran yang sangat dahsyat ke dalam kehidupan kita. Karena yang kita bicarakan ini adalah satu oknum yang turut mengambil bagian dalam proses penciptaan alam semesta ini. Dan secara supranatural, oknum ini juga yang menjelma menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita. Dia datang kepada kita sebagai perwakilan kita yang harusnya mati. Tapi dia akhirnya yang disembah, dipuja-puja oleh malaikat di kerajaan sorga, tapi harus mengalami kematian yang harusnya kitalah yang mati saat itu. Tetapi dia sudah mewakili kita. Dan hanya oleh cara itu setan bisa dikalahkan. Jika bukan melalui kematian Yesus, setan tidak bisa dikalahkan. Dan kita masih selamanya akan menjadi tetap budak dalam dosa. Oleh karena itu, anak yang dijanjikan itu sebagai cahaya kemuliaan Allah itu, sebagai lambang kehadiran Allah, dia adalah Allah. Dan kita berharap cahaya Allah yang diberikan kepada anaknya itu, satu waktu cahaya itu juga akan turun di atas kita, di mana kita hadir bersama-sama dengan Allah Bapa, Anak dan Rohul Kudus di kerajaan sorga yang dijanjikan nanti. Dan tentu Allah pun tidak mau hanya kita yang berada di sorga. Allah mau kita pun mengabarkan
ya cahaya kemuliaan Allah ini kepada banyak orang lagi, agar semakin banyak orang lagi yang menerima cahaya kemuliaan Allah ini sebagai anak yang dijanjikan Allah itu. Biarlah kita turut ambil bagian ya di dalam pekerjaan suci yang anak yang dijanjikan itu sudah lakukan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita kiranya cahaya kemuliaan Allah menjadi bagian kita dalam hidup kita ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, Pak Adri Kaunang yang sudah memberikan kontribusinya dalam diskusi ini. Kita berharap pemirsa mendapatkan inspirasi baru, sehingga ini boleh menguatkan kita untuk tetap berjalan pada jalan Tuhan. Baiklah, kita akan tutup diskusi ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, tujuan dan aktivitas Trinitas kata kita dalam buku Kejadian dapat dimengerti saat ini karena Allah selalu menuntun kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya pemahaman penafsiran ayat-ayat yang kita sudah berikan saat ini akan menjadi berkat bekal keselamatan kepada para pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi satu, menjadi saudara, dan Yesus adalah sumber ya penyelamat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih para panelis. Tentu terima kasih juga pada Pak Simon Gumanti yang setia merekam dan mendistribusikan rekam ini. Kepada para pemirsa, kami mohon kiranya boleh membagikan rekaman ini kepada siapa saja, sehingga berkat yang sama boleh kita terima. Sekian diskusi kita. Salam. Shalom. Shalom. Puji Tuhan.